Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Mun Inayah, NIM 2011102. Saya dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 3D. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Robi Rendra Tribuana SHMH, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum taklifi dan wadi'i. Baiklah, yang pertama di sini yaitu pengertian dari hukum taklifi dan wadi'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Kemudian hukum wadi'i adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani, atau penghalang dari sesuatu. Kemudian, perbedaan hukum taklifi dan wadi'i. Yang pertama, hukum taklifi menuntut adanya perbuatan, mencegah perbuatan, atau membolehkan memilih antara memperbuat atau tidak memperbuat, sedangkan hukum wadi'i tidak bermaksud menuntut adanya perbuatan, melarang atau membolehkan memilih perbuatan, akan tetapi hanya menerangkan timbulnya suatu hukum, baik berupa sebab, syarat, atau penghalang. Yang kedua, hukum taklifi senantiasa dalam kesanggupan orang mukallaf, baik untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan, sedangkan hukum wadi'i terkait dengan kesanggupan pekerjaan orang mukallaf terkadang tidak terkait. Selanjutnya, pembagian hukum taklifi. Yang pertama, ijab. Ijab atau mewajibkan, yaitu titah yang mengandung suruhan atau mesti dikerjakan. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Toha ayat 14. Kemudian yang kedua, nat atau anjuran supaya dikerjakan, yaitu titah yang mengandung suruhan yang tidak mesti dikerjakan, hanya merupakan anjuran melaksanakannya. Contoh dari nat terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang artinya, apabila kamu utang dengan berjanji akan membayarnya pada ketika yang telah ditentukan, maka tulislah utang itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang ketiga, tahrim. Tahrim atau mengharamkan adalah titah yang mengandung larangan yang mesti dijauhi. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian yang keempat, karohah. Karohah atau membencikan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut ditinggalkannya sesuatu dengan tuntutan tidak pasti atau tidak mengikat. Maka bagi orang melanggar larangan itu tidak ada sanksi apapun. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kelima yaitu ibahah, yaitu titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Tidak ada sanksi ataupun ganjaran baik meninggalkannya ataupun mengerjakannya. Contoh perbuatan yang termasuk dalam kaidah ibahah adalah memakan daging kuda. Selanjutnya, pembagian hukum wadi'i, yaitu yang pertama, sebab. Sesuatu sifat atau keadaan yang karena adanya menjadi sebab timbulnya hukum taklifi. Contohnya, memiliki kelebihan makanan pada akhir puasa Ramadan menjadi sebab wajibnya berzakat fitrah. Kemudian yang kedua, syarat, yaitu sesuatu yang harus ada untuk terjadinya atau adanya hukum taklifi. Kalau syarat itu tidak ada, maka hukum taklifi menjadi tidak ada. Contohnya, orang sholat fardu harus suci dari hadas dan najis. Maka bila seseorang berhadas atau terkena najis, sholatnya tidak memenuhi syarat, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang menjadi penghalang adanya hukum taklifi. Contohnya, orang yang berwudu dan air wudu harus membasahi seluruh anggota wudu. Karena terhalang oleh cat yang menempel di kulit anggota wudu, maka wudunya tidak sah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum taklifi dan wadi'i. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.